Baik. Jadi yang pertama, memang dulu ya sejak awal pembangunan masjid itu tantangannya sangat banyak. Oleh karena itu kita baru berani memulai setelah operasi penumpasan G30 SPKI. Jadi waktu itu saya ingat kalau pagi itu RPK sudah turun ya. Itu kita dengar setelah subuh itu sepatu laras itu, kemudian jerit tangis keluarga yang orang tua mereka ditangkap oleh RPKAD itu. Ya. Jadi kalau sudah turun itu RPK itu, nanti sepanjang jalan Jogokarian tuh mereka show force dengan lempar peso komando ya. Sambil lagu komandonya itu masih saya ingat betul tuh. Siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Ayo serbu, serang Gestapo, sampai titik darah penghabisan. Hancur lebur perintang kemerdekaan. Lagunya begitu RPK. Di belakangnya itu ada Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, pakai jaket kuning, pakai baret kuning, dipersenjatai AK-47, AK Kalashnikov itu. Ya, itu punya lagu sendiri. Ya. Potong bebek angsa masa di kuali, bapak ne PKI, ibu ne Gerwani. Ayo diciduk, digawa ning Bantul pakani tiwul. Nanti yang Brigade PI hitam-hitam itu, wah sudah, mereka juga bersenjata Kalashnikov itu ya, karena dilatih oleh RPK. Mereka punya lagu sendiri ya. Mengenangkan nasib perjuangan sebangsa dan setanah airku, aku meninggalkan kemewahan, aku maju terus menyerbu. Jangan kembali pulang PII, kalau tak akan menang, walau mayat terhampar di medan perang, itulah PII berjuang. Tinggallah ayah, tinggallah ibu, relakan daku pergi berjuang. Di bawah naungan bulan bintang, sampai agama Islam cemerlang. Jangan kembali pulang PII. Wah, itu sudah suasana di kampung saya itu begitu. Nah, setelah masjid dibangun, ya, itu gangguan masih ada. Pagi tahu-tahu di depan masjid itu ada tiang telepon, ada kabelnya itu. Itu sering digantung di situ kepala anjing, ya. Kadang-kadang di dalam masjid ditaruh kepala anjing. Ya, kita baru tarawih, sholat gitu, ya. Dulu pakai mercon besar gitu, sebesar gelas gini, atasnya pakai kertas sigaret, jadi dinyalakan lama toh. Kita sholat nggak ngerti, tahu-tahu nanti tengah-tengahnya kita sholat itu merconnya meledak keras banget tuh, ya. Nah, itu kita alami pada masa-masa itu, ya. Jadi tantangan. Tapi satu hal, karena saya bergaul dengan tetangga saya, ya, saya paham orang komunis, Marhen, maupun yang lain itu satu, ada satu yang sama, apa, ingin sejahtera, dan gitu, ya. Maka bahasa yang saya gunakan masjid adalah sumber kesejahteraan, gitu. Jadi orang membela ideologi komunis karena ingin hidup sejahtera, sama rata, kan gitu ya. Marhen juga begitu. Jadi saya itu karena lingkungan saya PKI, Marhen, ini maka saya sampai hari ini masih hafal itu Mars PKI, Mars Marhen itu masih hafal. Jadi Marhen Indonesia. Jadi saya menghayati bahwa ternyata semua ideologinya satu, ingin hidup sejahtera. Maka kalau masjid ingin berbicara dengan mereka, masjid menawarkan kesejahteraan.
Ini saya sebut sebagai sinkritisme ideologi. Gitu. Jadi Islam ya menawarkan kesejahteraan, komunisme menawarkan kesejahteraan, Marxisme menawarkan kesejahteraan, maka bahasa kesejahteraan itu adalah bahasa yang bisa diterima semua kelompok. Oleh karena itu, pendekatan utama masjid ini adalah masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Maka tagline-nya Masjid Jogokaryan itu masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Gitu. Jadi masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Jadi program-program masjid itu harus menggambarkan ya tawaran untuk sejahtera dunia dan akhirat itu. Dan di dalam syariat Islam, itu syariatnya memberi peluang untuk hidup sejahtera. Ya, contoh paling sederhana begini. Sholat. Maka dalam sholat itu kita menutup aurat dari sarung, baju, sampai peci. Oh, ini bisa jadi sumber kesejahteraan. Maka kita buat produk peci batik Jogokaryan ya. Ini kita buat batik Masjid Jogokaryan sarung. Nah, ini batik tulis. Sehingga mereka yang tadinya sudah mau gulung tikar batik nggak laku, begitu kita buat desain khusus, mereka dapat pekerjaan. Kalau saya pakai peci hitam seperti punya Pak Imam ini, yang untung orang Gresik itu. Ini mereknya Awing, Persida, buatan Gresik kan. Tapi kalau kami pakai peci ini sekarang tetangga saya 30 orang jadi pengrajin peci Jogokaryan karena laku ya. Jadi ibadah kita itu membuat orang sejahtera, bisa bekerja. Ya. Jadi apa yang kita pakai dalam sholat punya dampak kesejahteraan pada tetangga kita. Ya. Kurban, kami sekarang kembangkan namanya takjil kurban. Jadi orang bayar kurban jangan nanti di Idul Adha, bayar sejak sekarang. Kemudian kami ternakkan, kami kembangkan. Ya. Nah, ini bisa menjadi sumber kesejahteraan. Ya. Jadi dalam Islam itu syariat-syariat kita itu adalah sumber kesejahteraan. Bayangkan ya, misalnya kurban itu, pada masa COVID kemarin itu, ternyata masih ada 5 juta orang Indonesia yang berkorban, menyembelih kurban. Kalau 1 ekor domba saja, rata-rata atau kolektif lembu 3 juta, berarti 1 tahun ada 15 triliun uang di Indonesia ini dari ibadah kurban. Tapi kok peternak kita belum kaya, masih miskin. Kok masih banyak orang desa miskin? Nah, maka kita buat gerakan mensejahterakan umat dengan kurban tadi. Saya buat 4 tahun yang lalu, itu takjil kurban. Orang bayar kurban di depan, ya 5,5 juta, sekali saja. Nanti 10 tahun tidak usah bayar lagi. Karena 5,5 juta itu kami belikan 1 domba pejantan, bakalan untuk disembelih, 2 domba betina kami ternakkan. Ya, domba itu setiap 2 tahun beranak 3 kali. Kalau beranak pertama mungkin cuma 1 ekor, kalau kedua, ketiga bisa 2, bisa 3. Dari anakannya ini tahun depannya sudah tidak usah bayar korban lagi, disembelih untuk terus begitu, sebetulnya bisa sepanjang zaman gitu. Tapi kita batasi 10 tahun saja untuk memudahkan kita mengelola. Dan kemudian anakannya bisa kita berikan kepada warga desa yang miskin, yang dia mau beli modal ternak tidak punya, kasih. Karena pengalaman saya beternak kambing itu, keuntungan bersih itu dengan kita membayar ya, tukang pakan kita juga beli, itu sekitar 13.000 per domba per hari. Jadi kalau kita bisa membantu 10 ekor domba kepada warga,
dari anakan korban itu mereka sudah punya 130.000 itu. Kalau dia ngarit, artinya menyabit rumput sendiri, itu bisa per hari 25.000 per domba. Dia sudah punya penghasilan, sudah bisa lah mentas dari kemiskinan. Tiap tahun ada 15 triliun dana masyarakat itu untuk mengentaskan kemiskinan itu. Ya. Nah sekarang mulai Ramadan ini nanti kita akan kembangkan dari ternak, dari kurban tadi, memberi makanan bergizi, protein bersubsidi bagi warga miskin. Jadi nanti dombanya yang sudah kita kembangkan itu juga kalau memungkinkan ke depannya sapi, kita jual dagingnya ke masjid dengan harga bersubsidi sehingga orang miskin bisa membeli daging bersubsidi. Ya. Jadi sebetulnya banyak sekali yang dari syariat agama itu kalau dikelola dengan baik itu sumber dari kesejahteraan rakyat. Dan itu semuanya berpusat di masjid. Ya, ibadah korban, akikoh, ya, kemudian zakat, infak. Jadi sebetulnya syariat Islam itu memang real menawarkan sumber-sumber kesejahteraan, hanya diperlukan pengelolaan yang baik. Ya, nah itulah yang kita coba. Dan ketika masjid bisa memberikan itu, nah masjid itu menjadi harapan masyarakat. Sehingga boleh dikatakanlah 60-70% jamaah kami ya dulu tidak menyukai masjid, bahkan dulu dalam tanda kutip musuhnya keberadaan masjid, tapi sekarang menjadi bagian yang sangat loyal kepada masjid karena kesejahteraan yang mereka rasakan sebagai efek dari pendekatan kesejahteraan di masjid itu. Ya, jadi mengawalnya tantangannya masya Allah itu, ya. Gitu. Tapi kemudian dengan pendekatan kesejahteraan itu bisa lebih mudah berbicara, ya. Kemudian yang kedua, kami biasakan menghadirkan, tidak mengundang. Berbeda, kalau mengundang itu kan memberi surat undangan. Kalau menghadirkan itu berupaya supaya orangnya itu hadir. Caranya bagaimana? Kalau ya kita yang bersilaturahim. Ya, kita kalau orang Jawa istilahnya disowani. Pak, monggo yang rawuh paring ya wur-wur memberikan saran nasihat ke masjid Bapak. Wah saya itu ke masjid aja nggak pernah, sholat aja nggak, kok disuruh berpendapat. Lah saya ini justru perlu Bapak, ini kan orang yang nggak pernah ke masjid mungkin punya pandangan yang lain. Datang Pak, ketika datang dia usul, mbok gini masjid itu kalau buat program jangan yang muluk-muluk, apa Pak? Mbak orang-orang yang seperti saya yang belum sholat itu mbok diajari sholat. Ya, kan itu mau belajar sholat itu di mana Pak? Waktu saya baca itu spanduknya di masjid, besok kajian kitab ahkam, ini oleh Ustadz ini, kami nggak gaduh gitu ya. Saya itu mau belajar sholat itu setelah pensiun saya cari iklan di koran, kursus sholat nggak ada Pak. Kursus nari ada, kursus musik ada, kursus piano ada. Kursus sholat itu nggak ada yang buka Pak. Di Depok ini ada nggak kursus sholat? Nggak ada, bahkan di masjid. Nah ternyata ada orang-orang yang pengen belajar sholat tuh nggak ngerti kemana tempatnya mau kursus sholat itu. Maka dulu kami pernah kerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta itu koran terbesar. Ramadan itu kami adakan kursus sholat lengkap dengan terjemahnya. Itu pernah pesertanya mencapai 3.000 orang. Ya, bahkan profesor banyak, guru-guru besar itu ikut. Kemudian setelah kita tes dari takbir, iftitah sampai tahiyat sampai salam dengan terjemahnya kita wisuda. Oh senang sekali itu. Ya. Wisuda, sholatnya pakai piagam. Ini loh, saya punya ijazah sholat gitu ya. Jadi
Ya, jadi ada gerakan itu ya. Nah, jadi orang itu kalau istilah saya manajemen kita itu manajemen nguwong ke uang, mengorangkan orang lah. Orang itu kita hargai dengan kita hadiri, bukan sebagai subjek. Kita dengar, ya, gitu. Jadi metodenya adalah menghargai. Maka dulu di periode awal itu memang kami target 1 hari kita mengunjungi berapa rumah gitu ya untuk mendengar saran tentang masjid apa. Bahkan kita mengajak sholat pun ada yang ngomong begini, Pak Ustadz kapan berhenti ngejak saya sholat? Ya nggak berhenti dong, ini perintah Allah dan saya senang sama jenengan. Ya, Anda itu tetangga saya yang baik. Nah besok kalau kiamat saya di surga cari sampean nggak ada kan susah saya. Makanya saya pengen ngajak, pokoknya sampean harus jadi tetangga saya tidak hanya di dunia ini, tak ajak sholat sampean gitu. Oh Pak Ustadz ini serius? Lah iya serius, sampean itu orang yang saya sukai. Saya itu seneng ya dengan sampean itu, makanya saya pengen sampean nanti di surga juga ketemu. Jadi, ya, jadi memang itu anak-anak yang mabuk-mabuk di jalan itu, ya di depan masjid itu buka kios, itu tidak hanya jualan miras, jualan puto, video porno. Saya datengin, tidak saya ingatkan jangan begitu, enggak, cuman saya tanya aja sudah pada makan belum ini. Nah, belum mas, ya nanti makan ya. Tapi tak sholat dulu, ayo siapa yang mau ikut? Botolnya sembunyikan dulu di belakang. Ya, anak-anak muda itu jangan dikasih nasihat, ditanya aja itu. 2 aja pertanyaan yang mereka suka. Sudah makan belum? Yang kedua mau makan apa? Itu aja. Ya. Kalau saya nasihati jangan mabuk, mabuk urusan saya sendiri, oh Pak Ustadz, Pak Ustadz. Tapi saya ajak ayo makan. Nanti dia lama-lama mereka itu sungkan. Ya, itu. Ya lama-lama mereka bisa mengikuti kita. Ya, jadi itu mereka hanya butuh diperhatikan, butuh perhatian karena mereka mabuk, mereka kena narkoba, mereka ini krisis perhatian. Ada konflik di keluarga, kurang udah. Nah, ketika masjid menyapa mereka, ya insya Allah mereka itu baik ya, gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita hadir di tengah mereka, maka mereka akan hadir di tengah kita, gitu. Istilah kita ya tadi. Jadi jangan melihat masyarakat sebagai objek. Ya, kadang-kadang kan kita melihat mereka jadi mengundang, bukan menghadirkan. Kita berusaha menghadirkan. Jadi dengan kita hadir lebih dahulu di tempat mereka. Ya. Kemudian kebaikan itu akan ringan kalau dikerjakan secara kolektif, secara bersama-sama. Ini metodenya dalam Quran tuh, misalnya Allah perintahkan puasa itu harus masif. Maka perintahnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huddal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan di mana bulan itu turunkan Al-Qur'an, ya maka berpuasalah kalau kamu melihat. Jadi bareng puasanya orang Islam tuh satu waktu ayam makdudat. Tapi kalau disuruh puasa, bebas harinya, banyak orang nggak puasa. Demikian juga sholat, ketika kita memulai mengajak orang sholat, kalau satu persatu aja berat. Tapi ketika menjadi gerakan masif, itu lebih ringan. Maka kita mulai dari peringatan Isra Mi'raj, biasanya kan ada tabligh akbar, Isra Mi'raj ini. Kami lakukan dengan gerakan sholat berjamaah. Ya, kita peringatan Isra Mi'raj, sholat berjamaah di masjid sambil makan malam, ya, sholat jamaah maghrib, setelah itu sediakan makan malam, ya, itu memperingati Isra Mi'raj dengan kegembiraan gitu. Nah, terus kemudian mereka yang sudah datang, kalau nggak datang lagi, dikunjungi. Karena menurut saya,
Masjid itu sering tidak punya imam masjid. Imam sholatnya ada Pak, mimpin sholat, setelah itu mimpin doa, selesai. Tapi jamaah yang tidak datang lagi, Pak Imam itu tidak merasa tanggung jawab untuk menanyakan, kok nggak datang lagi? Itu namanya imam sholat, bukan imam masjid. Kalau imam masjid merawat jamaahnya, jadi yang kemarin datang kok nggak datang lagi, coba silaturahim, Pak kok nggak ke masjid lagi nih, tak tunggu. Jadi ya itu namanya imam masjid kan gitu. Ya, kalau imam sholat ya urusannya selesai doa selesai. Kalau imam masjid dia bertanggung jawab merawat jamaahnya jangan sampai berkurang gitu. Nah itulah manajemen jamaah itu. Jadi ada imamnya, imam masjid yang peduli terhadap jamaahnya. Nah kalau Ramadan itu masjid penuh, selesai Ramadan berkurang dan kita tidak pernah lagi, kenapa sih tidak datang gitu. Ya ini harus kita merawat umat. Nah itu polanya demikian ya. Ini secara praktis memang membutuhkan modal. Modalnya apa? Kasih sayang kita kepada jamaah itu. Ya, kalau cinta, kasih sayang, maka kita itu ringan melakukan itu. Ya, ini bukan karena jabatan, karena kita ini pengurus, tapi karena kita menyayangi jamaah kita. Saya bayangkan Rasulullah itu ya bersungguh-sungguh sampai beliau mau wafat saja, yang dipikir umatku. Ini bagaimana kita mewarisi semangat mencintai umat itu seperti Rasulullah itu. Karena cinta kita kalau ada yang hilang ya dicari gitu. Nah kalau kita ini jadi imam di masjid, kok ada yang hilang nggak merasa kehilangan, nah itu belum mencintai umatnya kan. Rasulullah itu mikir jangan sampai ada umatnya yang tercecer gitu. Jadi ini yang coba mari kita semangat. Inilah kecintaan. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ekspresi kasih sayang Tuhan kepada alam semesta. Itu. Maka kalau dulu istilahnya ada marhanisme yang dicetuskan oleh Bung Karno, nah, maka ajaran Islam itu marhamisme. Marhamah itu kasih sayang. Ya. Terakhir, pertanyaan dari Ibu tadi, rasa takut, ya takut lapar. Jadi kalau ada orang miskin itu, tidak usah khawatir, Bu, Pak, kalau ada kekurangan beras di rumah, ke masjid aja, insya Allah masjid menyediakan. Ya, Ibu, Bapak nggak usah cemas lah kalau anaknya belum bisa bayar SPP, nanti sampaikan ke masjid, insya Allah masjid yang akan memikirkan membayar. Ya. Kalau perlu mbak-mbak yang sudah waktunya nikah kok belum ada pasangannya, ya lapor ke masjid, Pak, saya mau cari jodoh, itu ya dipikirkan. Ya. Nah, jadi masjid itu mencoba untuk bisa menghadirkan ketenangan di masyarakat dengan program-programnya itu. Ya. Jadi walam yahsya illallah, sehingga keberadaan masjid itu membuat orang itu tentrem. Wah, ada masjid, tidak mungkin saya keleleran. Bahkan musafir yang kehabisan bekal hampir tiap hari ke masjid Jogokaryan itu rame itu ya. Pak mau pulang ke Aceh itu nggak punya uang, oh, sudah kita uruskan tiketnya, kita nggak ngasih uang, kita siapkan tiketnya sampai sana, paling cuman kita kasih uang makan, ya kita kerjasama dengan bis antar lintas Sumatera itu sudah tiap hari lah kita ngantar musafir yang kehabisan bekal. Ini kemarin ada mahasiswa dari Malaysia, visanya habis, kemudian kebetulan orang tuanya meninggal di Malaysia, tidak bisa ngirim uang, dia juga belum bisa perpanjangan kuliah, jadi mau izin untuk visa tinggal, tidak ada, datang, Pak saya mau dideportasi ini, bagaimana masjid bisa jadi penjamin tidak supaya visa saya bisa diperpanjang sambil nanti saya cari beasiswa, ya kita bantu. Bahkan ada orang Maroko yang izin tinggalnya habis, kita urus sampai dia bisa kita pulangkan, ya. Nah, jadi masjid itu bisa memberikan
rasa tenang, ya, menghilangkan rasa takut, ya, dalam kehidupan ini. Adanya masjid itu membuat tenang dan tentram dalam kehidupan kita. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.